Episode 53. Selamat pagi Tuan, ucap karyawan yang bekerja di perusahaan Adam Company. Lucifer tidak membalasnya, hanya berlalu begitu saja menuju ruangannya, diikuti Aris di belakangnya. Lucifer duduk di kursi kerjanya. "Aris, kau panggilkan William ke ruanganku segera," perintah Lucifer. "Baik Tuan," jawab Aris. Aris berjalan keluar menemui William. "Permisi William," ucap Aris. "Ada apa Aris?" tanya William. "Anda dipanggil Tuan Lucifer ke ruangannya sekarang," ucap Aris. "Baik Aris, aku akan ke sana," jawab William, berdiri mengikuti Aris di belakangnya. "Tok, tok, tok. Masuklah," ucap Lucifer. "Tuan, William sudah ada di sini," ucap Aris. "Duduklah William," ucap Lucifer. William duduk di sofa empuk, sementara Lucifer berjalan menuju tempat William duduk. "Ada apa Tuan Lucifer memanggilku?" tanya William. "William, mulai hari ini sampai seterusnya, kau yang mengerjakan semua tugas-tugas asisten pribadiku," ucap Lucifer yang duduk di hadapan William. "Kenapa? Apa maksud Tuan Lucifer memecat Eva?" gumam Aris. "Kenapa Tuan?" tanya William kaget. "Apa Nona Eva diberhentikan bekerja?" tanya William. Aris tampak menunggu jawaban dari bosnya. "Tidak, hanya saja aku tidak mau dia mengerjakan pekerjaan yang terlalu penting," ucap Lucifer. William menganggukkan kepalanya. "Tuan, di mana Nona Eva? Apa Tuan tahu kenapa dia tidak masuk kerja?" tanya William. "Dia berada di rumah sakit sekarang," jawab Lucifer. "Ada apa dengannya Tuan?" tanya William lagi. Lucifer menatap William. Dia tahu kenapa William bertanya tentang Eva. "Kemarin ada seseorang yang ingin membunuhku," ucap Lucifer. "Apa? Siapa Tuan? Lalu bagaimana keadaan Anda?" tanya William. "Seperti yang kau lihat, aku tidak apa-apa. Hanya saja Eva yang menjadi korbannya," ucap Lucifer. "Dia berlari melindungiku, sehingga dia yang menjadi korban pembunuhannya," ucap Lucifer. "Apa? Siapa yang melakukannya Tuan? Apa mungkin Edward dan Benny?" ucap William spontan. Terlihat bibir Lucifer tersenyum sinis. "Kau benar," ucapnya. "Lalu, bagaimana keadaannya sekarang Tuan?" tanya William. "Dia sudah sadar, tapi masih butuh perawatan. Makanya aku serahkan semua tugas asisten penuh padamu," ucap Lucifer. "Baik Tuan, saya mengerti," ucap William. "Baguslah, ingat, jangan lagi kau melakukan kesalahan yang sama, atau aku tidak akan memberikanmu kesempatan lagi," ancam Lucifer. "Baik Tuan, saya akan melakukan pekerjaan yang Tuan berikan dengan semaksimal saya," janji William. "Sekarang kau bantu aku selesaikan sisanya. Aku akan pergi lagi," ucap Lucifer. "Baik Tuan," jawab William. "Aris, ayo kita ke markas," ajak Lucifer. "Baik Tuan," jawab Aris. "Ke markas? Ada apa? Bukankah kalau Tuan Lucifer pergi ke markas, itu artinya dia akan menghilangkan nyawa seseorang? Siapa itu?" gumam William. Lucifer memakai jas hitamnya, berjalan keluar dari ruangannya diikuti Aris dan William. "Tuan, maafkan saya," ucap William. Membuat langkah kaki Lucifer berhenti dan berbalik ke arah William. "Ada apa?" tanya Lucifer. "Sebenarnya kemarin Nona Eva ingin memberikan saya lamaran pekerjaan untuk temannya. Dia bilang hari ini dia akan menyerahkannya," ucap William. Lucifer mengerti maksud William dan Eva. "Nanti kalau dia sudah pulih total dan dia masih berniat mengajukan lamaran temannya, kau terima saja," ucap Lucifer. "Dan Tuan, apa saya bisa menjenguk Nona Eva?" tanya William. "Silahkan, dia ada di rumah sakit Stephen," ucap Lucifer. "Baik Tuan, terima kasih," ucap William senang. Aris dan Lucifer melanjutkan perjalanannya. "Habislah orang itu. Kalau tidak mati, pasti cacat tuh orang," gumam Aris. "Kenapa Eva tidak ke rumah ya? Katanya dia mau ambil lamaranku. Jadi nggak nih?" gumam Lisna. "Coba aku telepon dulu deh,"
gumam Lisna lagi. Tut, tut. Lisna memanggil. Siapa ini? Ucap Hendra melihat layar HP milik Epa. Angkat nggak ya? Ucap Hendra lagi. Halo? Ucap Hendra menjawab panggilan telepon. Hah? Kenapa suara cowok yang mengangkat teleponnya? Siapa ini? Gumam Lisna. Halo, ini siapa? Tanya Lisna. Saya temannya Nona Epa, jawab Hendra. Oh ya? Sepertinya aku tidak pernah tahu kalau dia punya teman laki-laki dan memegang HP-nya, ucap Lisna. Mana Epa? Aku mau bicara dengannya, ucap Lisna. Begini Nona Lisna, ucap Hendra yang belum selesai bicara. Tunggu dulu. Kau tahu dari mana namaku Lisna? Tanya Lisna. Tentu saja saya tahu Nona, karena ada nama Anda di sini, jawab Hendra. Oh iya ya, kan aku bicara melalui HP Epa. Kok ogep banget sih aku, gumam Lisna. Iya, di mana dia sekarang? Tanyanya lagi. Jadi begini Nona Lisna, Epa sekarang ada di rumah sakit, jawab Hendra. Apa? Kenapa bisa ada di rumah sakit? Apa yang terjadi? Tanya Lisna kaget. Begini saja Nona, silakan datang ke rumah sakit saja, kami akan menjelaskannya, ucap Hendra. Aku tidak percaya, kau pasti berbohong. Kau penculik kan? Tanya Lisna. Tidak Nona, saya orang baik-baik loh, jawab Hendra. Apa buktinya? Tanya Lisna. Anda mau apa? Tanya balik Hendra. Kirimkan fotonya melalui WA, ucap Lisna. Baik, saya akan kirimkan, ucap Hendra. Nah, ini foto yang dikirimkan Hendra melalui WA Epa kepada Lisna. Saya sudah mengirim fotonya kan, Nona Lisna? Dan saya tidak sedang berbohong, ucap Hendra yang setelah selesai mengirimkan fotonya dan kembali menghubungi Lisna. Ya ampun, apa ini? Gumam Lisna setelah melihat kiriman foto yang dikirim Hendra. Hei, apa yang kau kirimkan? Tawa Lisna. Anda bilang Anda tidak percaya, makanya saya kirim fotoku supaya Anda percaya, ucap Hendra. Maksudku itu fotonya Epa, bodoh. Bukan fotomu, ucap Lisna tertawa. Sialan, kenapa aku begitu bodoh sekali, gumam Hendra. Baiklah, saya akan kirimkan foto Epa, ucap Hendra. Tuan, kita sudah sampai, ucap Aris. Aris turun dari mobil dan membuka pintu untuk tuannya. Gawat, bos kita sudah datang, ucap anak buah yang menjaga daerah itu. Coba kau lihat, wajahnya penuh dengan kemarahan, ucap temannya. Apa yang membuatnya datang lagi ke tempat ini dan begitu marahnya, gumam temannya lagi. Aku tidak tahu, sebaiknya kita jangan banyak tanya lagi, jangan berisik, ucap anak buahnya. Bos, ucap anak buahnya setelah Lucifer melewatinya. Lucifer mengabaikan dan langsung menuju tempat pembunuhan bayaran itu ditahan. Bawa dia ke sini, teriak Lucifer. Baik tuan, jawab anak buahnya. Lucifer sangat marah sekali. Apa yang akan terjadi? Wah, gawat nih. Oke teman-teman, sampai di sini episode 53 dan langsung saja kita lanjut ke episode 54. Gas. Episode 54. Aris membawa kursi kayu. Lucifer duduk di kursi itu sambil menyalakan rokok mahalnya. Anak buahnya membawa pembunuh yang berusaha membunuhnya. Tampak kalau orang itu sangat ketakutan sekali padanya. Tangannya diikat ke belakang. Ikatannya begitu erat dan tebal sampai ke perutnya. Dari bibirnya sudah mengeluarkan darah yang mengering. Kuku-kukunya juga sudah dilepas dengan paksa. Lucifer masih menatap orang itu dengan tatapan tajamnya, membuang asap rokoknya ke wajah orang yang ketakutan di hadapannya. Nah teman-teman, untuk catatan, adegan selanjutnya sedikit mengerikan. Jangan ditiru dengan musuhnya ya, hanya sekedar cerita novel saja. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Tanya Lucifer dengan santai. Orang itu masih diam. Siapa orang ini?
Kenapa dia sangat menakutkan? Gumam orang yang diikat itu. Kau tidak mau menjawabnya? Tanya Lucifer lagi. Apa gunanya aku memberitahumu? Kau tetap akan membunuhku kan? Ucap orang itu dengan suara gemetarnya. Tentu saja, pasti itu. Tapi ada dua pilihan, kematian cepat atau pelan, ucap Lucifer. Kalau begitu, aku minta dibunuh dengan cepat, karena aku tidak akan memberitahukanmu. Ucap orang itu. Aris, ucap Lucifer, meminta sesuatu pada Aris. Aris memberikan sebuah pisau kecil, namun sangat tajam. Orang itu merasa sangat ketakutan. Berkali-kali dia menelan ludahnya. Bukan kau yang memberikan keputusan akhir, ucap Lucifer, menunjukkan pisau kecilnya. Buka talinya, perintah Lucifer. Anak buahnya membuka ikatan itu. Aris masih berdiri di samping Lucifer. Tunjukkan tangan kanannya padaku, ucapnya. Lucifer berdiri, menghampiri orang itu. Dan teriak orang itu. Lucifer memotong jari kelingking orang itu sampai ke pangkalnya. Kau tidak akan mendapatkan jawabannya. Hahaha, ucap orang itu yang membuat Lucifer semakin geram. Teriaknya lagi. Lucifer memotong 5 jari tangan kanannya. Berikan tangan kirinya, teriaknya pada anak buahnya. Jangan, teriak orang itu. Bagaimana? Apa perlu aku menghabiskan semua jari tanganmu? Tanya Lucifer dengan senyum sinisnya. Kau tidak tahu siapa aku, lepaskan aku, maka aku akan mengurangi hukumanmu, ucap orang itu yang menahan kesakitan. Tawa Lucifer. Dengan kakinya menendang wajah orang yang menahan kesakitan itu. Tidak ada kompromi atau tawar-menawar dalam prinsipku, ucap Lucifer. Tanpa menunggu waktu lagi, dia kembali memotong 5 jari tangan kirinya. Teriak orang itu. Kau akan menyesal. Aku adalah kelompok mafia. Asal kau tahu, aku kelompok mafia Tiger Blood, teriak orang itu. Apa? Orang ini adalah anak buah Tiger Blood? Gumam Aris. Bagaimana? Apa kau sudah ketakutan sekarang? Lepaskan aku, bangsat, teriaknya. Aku takut sekali. Aku benar-benar sangat takut sekali, ucap Lucifer. Kau takut? Lepaskan aku, teriak orang itu lagi. Aris, nyalakan api, perintah Lucifer. Baik tuan, ucap Aris. Apa yang akan dia lakukan padaku? Gumam anak buah Tiger Blood. Hei, apa kau tidak dengar? Lepaskan aku, teriaknya. Kau masih tidak memberitahukanku siapa yang menyuruhmu. Aku tahu, bukan Tiger Blood yang menyuruhmu kan? Tanya Lucifer. Brengsek, apa kau mau cari mati? Teriak anak buah Tiger Blood lagi. Lucifer menarik tangan kanan orang itu, mendekati kayu yang sudah dibakar. Lepaskan aku. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku, teriaknya. Tolong, lepaskan aku, teriaknya menahan sakit. Lucifer tidak mendengarkannya. Dia tetap berjalan menarik tangan orang itu. Semua anak buah Lucifer ikut merasa ketakutan, termasuk Aris. Beberapa kali dia melap keringat yang membasahi kemejanya. Lucifer mengulurkan tangan kanan yang sudah tidak memiliki jari dan masih dalam keadaan berdarah, darah yang masih menetes. Tangan itu diarahkan ke tumpukan kayu yang masih menyala apinya. Hentikan! Teriak orang itu. Tawa Lucifer. Kemudian dia mengganti tangan orang itu dengan tangan kirinya ke kayu yang masih terbakar itu. Tolong, lepaskan aku. Teriaknya lagi. Sadis, tuanku sangat sadis sekali, gumam Aris ketakutan. Tuan kita sangat marah sekali. Kau lihat itu, bisik anak buah Lucifer. Bagaimana? Masih belum mau bicara? Aku masih punya banyak bagian tubuhmu untuk kubakar, kukuliti, atau kumutilasi. Aku juga masih punya banyak waktu, bisik Lucifer di telinga anak buah mafia itu. Baiklah, aku akan memberitahukannya. Tapi lepaskan aku, perintah orang yang sudah sekarat itu.
Aku tidak bisa memberikan permintaanmu itu, tapi aku bisa memberikanmu kematian cepat. Bagaimana? Ucap Lucifer. Sialan, kau hanya ingin menyiksaku. Lebih baik kau bunuh aku, teriak orang itu. Tentu, aku akan membunuhmu. Tapi aku menyiksamu dulu, perlahan-lahan menuju kematian, ucap Lucifer. Lucifer menarik kaki kanan orang itu, membuka sepatunya dan kaos kakinya. Apalagi yang akan dilakukan Tuan Lucifer? Gumam Aris. Lucifer memotong 5 jari kaki kanannya secara satu persatu. Teriak orang yang disiksa itu. Baiklah, aku akan memberitahukanmu, ucapnya terbata-bata. Siapa? Tanya Lucifer. Mereka adalah Edward dan Benny, jawab orang itu. Sudah kuduga, gumam Aris. Lucifer berdiri, memberikan perintah pada anak buahnya. Ikat tangan dan kakinya, tutup mulutnya, dan besarkan kayu bakar ini, perintah Lucifer. Apa? Gumam Aris. Baik tuan, jawab anak buahnya. Lepaskan aku. Apa yang mau kau lakukan? Teriak orang itu. Aku akan mengakhiri penderitaanmu, ucap Lucifer. Dia mengangkat tubuh laki-laki yang tak berdaya itu dan melemparkannya ke tumpukan kayu bakar yang sangat besar apinya. Tolong, lepaskan, panas, teriak orang malang itu. Mengerikan, bisik anak buah Lucifer yang melihat kejadian itu. Aris, bawa Edward dan Benny ke markas. Giliran mereka sekarang, ucap Lucifer. Baik tuan, jawab Aris. Apakah ada pertunjukan lagi? Tanya anak buah Lucifer berbisik. Sepertinya, jawab rekannya berbisik. Bereskan sampah itu. Aku tidak mau melihat tulang-tulang atau abunya, perintah Lucifer. Baik tuan, jawab anak buahnya. Aris dan Lucifer pergi meninggalkan markasnya. Kita ke rumah sakit, perintah Lucifer. Baik tuan, jawab Aris membawa mobil. Lucifer membuka jasnya, hanya memakai kemeja putihnya yang masih ada noda darah. Bagaimana Nona Lisna? Kau sudah tahu kan? Nona Eva sedang ada di rumah sakit, ucap Hendra. Baiklah, aku percaya padamu. Aku ingin menjenguknya. Di rumah sakit mana dia? Tanya Lisna. Di rumah sakit, semoga cepat sembuh. Itu nama rumah sakitnya Nona, jawab Hendra. Baiklah, aku akan ke sana, ucap Lisna. Wah, gawat. Benar-benar mengerikan kalau si bos mafia ini sudah murka. Apakah si Benny dan Edward akan tertangkap? Mari kita simak cerita selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode 53 dan 54. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.